Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung di Komsel Online bersama kami di GKRI Jemaat Hidup Ambon. Sebelumnya, saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti arahan Komsel Online dengan benar. Yang pertama, siapkan diri. Dalam hal ini, mempersiapkan seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti sebelum ibadah dimulai. Kemudian, pastikan Alkitab, buku catatan, dan pena sudah ada di tangan Anda. Yang kedua, siapkan hati. Dalam hal ini bergairah dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan dan cinta akan Tuhan. Ikuti setiap sesi yang sedang berlangsung selayaknya kita sedang mengikuti komsel. Yang ketiga, siapkan pikiran. Dalam hal ini, fokus untuk Tuhan dalam setiap sesi ibadah selayaknya Anda sedang duduk mengikuti komsel. Ingat, jangan menyibukkan diri dengan urusan kerumah tanggaan, pekerjaan, dan lain-lain. Fokus dari awal sampai akhir ibadah. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya percaya bahwa minggu ini minggu kemenangan bagi kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita bersorak karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan bagi kita. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari semangat bersama-sama dengan saya. Kita memuji Allah kita. Tuhan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Allah kita. Saya percaya bahwa semua kita sudah capek dengan hidup ini. Kita bergumul dan persoalan-persoalan kita. Tapi mari kita tanggalkan itu semua di kaki Tuhan dan kita berserah pada Tuhan. Kita menyembah Allah kita, kita tinggikan Dia, Raja kita, kekuatan kita, Allah yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani hari-hari hidup ini. Haleluya. Mari kita angkat suara kita dan kita menyembah Allah kita. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Oh, hanya Engkau
Mari angkat kedua tanganmu dan menyembah Allahmu. Tinggikan Dia Rajamu, tinggikan Dia Allah kekuatanmu. Allah yang memberikan engkau kemenangan lepas kemenangan. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, sebab engkau yang punya semuanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran. Amin. Dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaan. Sekali lagi, dari hatimu akui bahwa hanya Tuhan yang punya semuanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Amin Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaan. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Amin Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, sekali lagi. Hosana Hosana, Hosana, Hosana. Amin Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Hosana bagi Dia. Hosana, sekali lagi. Hosana bagi Dia. Hosana kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu, Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak Tuhan, ditinggikan namamu. Diririribio, syara lama yang beralama sie, yara lama sie, yara lama yang beralama syikiriribu, yara lama. Kami menyembahmu Yesus, kami muliakan namamu, kami masyurkan namamu. Allah kekuatan kami, Allah kemenangan kami, Allah perisai kami. Kita terus menyembah Allah kita. Kita sanjung Dia, kita tinggikan di atas segala masalah persoalan hidup kita. Mari berikan pujianmu, pengagunganmu bagi Rajamu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Hosana
katakan hosana baginya. Hosana bagi dia. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah malam hari ini. Kami datang lagi bersekutu dengan Tuhan, terlebih khusus kami mau mendengarkan Tuhan bicara buat kami. Terima kasih di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan yang dialami oleh umat-Mu, tapi kami diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk mendengarkan Engkau bicara buat kami. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang mendengar pada saat ini, bukan saja kami mendengar, tapi juga kami dapat melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, apa yang hamba sampaikan murni isi hati Tuhan, yang semua jemaat Tuhan mendengar pada malam hari ini. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan menyambut kebenaran firman Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini materi komsel kita terdapat di kitab Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Materi komsel kita malam hari ini berjudul Bergerak Maju. Haleluya, sama-sama kita katakan. John Stephen Akhwari adalah atlet pelari maraton asal Tanzania, daerah Afrika, yang mengikuti Olimpiade pada tahun 1968 di Meksiko. Meskipun ia tidak memenangkan pertandingan saat itu, namun aksinya mengundang decak kagum banyak orang hingga saat ini. Semua bermula ketika ia mengalami kram ketika memasuki kilometer ke-19. Ia tertabrak sejumlah pelari dan terjatuh. Akhwari mengalami luka di lutut kanannya dan mengalami masalah dengan persendian bahunya. Saat itu para pelari lain telah menyelesaikan perlombaan. Namun kemudian Akhwari terlihat memasuki stadion dengan kaki yang dibalut dan terlihat berdarah. Dengan tertati-tati ia akhirnya mencapai garis finish tepat pada saat medali akan dibagikan pada para juara. Ia menjadi atlet terakhir yang mencapai garis finish pada pertandingan itu. Saat ditanya mengapa dia terus berlari meski kondisi fisiknya tidak memungkinkan, Akhwari menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan lomba." Hal yang penting perlu kita garis bawahi dari perjuangan Akhwari yaitu kegigihannya untuk tetap bergerak maju, mencapai garis finish dan menyelesaikan lomba tersebut. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam memenuhi panggilan pelayanannya. Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari dalam suatu perlombaan. Di Ibrani 12 ayat yang pertama bagian C, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yang mengerahkan segenap kekuatannya dan maju dengan sungguh-sungguh memusatkan pikirannya agar tidak gagal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupannya. Kesatuan pengenalan yang sempurna bagi Paulus kepada Kristus. Itu kita bisa lihat di Filipi 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus
dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukandaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum mengalami pertobatan, Paulus waktu itu dikenal dengan nama Saulus, adalah seorang Farisi yang giat dalam menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Dia merasa berhasil menjadi penganiaya pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Suatu kebanggaan dari Saulus sebelum mengenal Kristus secara pribadi yang nantinya namanya akan diubah menjadi Paulus, yaitu oleh orang tuanya semasa kecil sudah diwarisi dengan nilai-nilai keagamaan Yahudi. Sewaktu ia berumur 10 tahun, Saulus mempelajari berbagai tafsiran yang rumit dari keagamaan Yahudi. Nah, dengan demikian, anak tersebut dipenuhi dengan pengetahuan sejarah, adat istiadat, kitab suci, dan bahasa bangsanya. Sampai Saulus beranjak dewasa pada pertobatannya nantinya. Ia menjadi orang yang sangat cerdas dan pintar soal keagamaan Yahudi pada saat itu. Tidak ada yang melebihi kepintaran Saulus pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, semua kebanggaan yang dimiliki oleh Saulus dan ketika dia bertobat mengganti namanya menjadi Paulus, dia mengatakan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhan lebih mulia daripada semuanya, untuk melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi yaitu melakukan kehendak Bapa, hidup sesuai dengan firman-Nya yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Haleluya. Paulus bergerak maju. Dia meninggalkan kebanggaan masa lalunya, keberhasilan masa lalunya, kehidupan masa lalunya untuk memperoleh mahkota kekekalan. Ketika kehidupannya berfokus kepada Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi, maka keberhasilan dalam menggiring Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan Paulus. Dia adalah salah satu rasul yang berhasil dalam Perjanjian Baru, yang menulis beberapa kitab, yang salah satunya kitab Filipi, yang merupakan surat yang ditulis ketika ia di penjara, dan dari pelayanannya menghasilkan pertobatan atau petobat baru, dalam hal ini yaitu Timotius. Kita juga bisa lihat kehidupan Musa, Bapak Ibu Saudara, adalah abdi Allah yang bergerak maju. Kehidupan Musa yang dulunya memiliki kepribadian tidak pandai berbicara, tetapi Allah memanggil Musa untuk suatu tugas ilahi, yaitu menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ketika Musa di Gunung Horeb bergerak maju, berangkat pergi ke pegunungan orang Amori, dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, kata Tuhan kepada Musa. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa bergerak maju, berangkat dan pergi untuk menduduki daerah musuh-musuh yang diperintahkan Tuhan, maka ada kemenangan di situ. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, maka ada kemenangan di situ. Yosua ketika ia bergerak maju, yang dulunya Yosua hanya sebagai hamba Musa,
mengikuti Musa kemanapun Musa pergi, dan dia bukanlah seorang yang pemberani. Tetapi Allah memanggil Yosua untuk suatu tugas khusus, yaitu menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Ketika Yosua bergerak maju, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Ketika Yosua dan para pasukannya bergerak maju, pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Wow, luar biasa. Hanya dengan bergerak maju, Paulus menghasilkan petobat-petobat baru. Musa meraih kemenangan dalam melawan musuh, dalam hal ini bangsa Amori. Dan Yosua meraih janji-janji Tuhan merebut kota Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa menit ke depan kita akan melihat dua karakteristik kehidupan orang benar yang bergerak maju. Sekali lagi, dua karakteristik orang benar yang bergerak maju. Yang pertama, kebenaran yang pertama saya lihat di sini yaitu keluar dari zona nyaman. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian. "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah sumber motivasi dan teladan kita, terlebih lagi bagi para pelayan Tuhan. Nah, perjalanan hidupnya sungguh luar biasa. Hidupnya berubah drastis dan radikal setelah pertemuannya dengan Kristus secara pribadi. Paulus menjadi pemberani dan penuh semangat memberitakan Injil. Wow, luar biasa. Tantangan, cobaan, penderitaan, dan aniaya tidak mengoyakkan dan melemahkan imannya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika berada di tengah-tengah jemaat Filipi, Paulus menyatakan jati dirinya di dalam Kristus. Dia sangat bangga dengan keberadaannya sekarang. Sekalipun ia juga punya alasan yang kuat untuk bermegah karena hal-hal lahiriah, seperti bangga menjadi orang Farisi yang menganiaya pengikut Kristus, bangga punya kepintaran atau pengetahuan tentang keagamaan Yahudi, pengetahuan sejarah Yahudi dan adat istiadat yang begitu kuat dan lain-lain. Namun dia lebih bermegah dalam Kristus Yesus. Paulus berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Efesus 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dari pengakuan Paulus tersebut dapat terlihat jelas adanya perbedaan atau perubahan kehidupan Paulus yang lama dan Paulus yang baru. Dia keluar dari zona nyaman, suatu areal atau sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Nah, dalam keadaan ini, orang tersebut jarang merasa gelisah dan jarang mengalami tekanan yang mengakibatkan kehidupannya bisa menjadi stres atau depresi. Paulus dulunya merasa nyaman dan enak dengan kondisi yang dikatakan hebat, membanggakan, disegani dan dihormati orang. Kini hanyalah seperti sampah belaka dan merupakan kerugian baginya setelah ia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebanggaan
Paulus sekarang adalah hidup yang dia jalani sekarang, di mana dia terus berjuang dengan tekun mengerjakan panggilan kudusnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi zona nyaman kita saat ini? Bapak Ibu Saudara, keadaan keluarga kita yang baik-baik saja, pekerjaan yang menyenangkan dan dikelilingi orang-orang yang sudah kita kenal. Saking nyamannya di mana kita terbiasa dengan ritme yang sama, bisa menjadi ritual kehidupan kita setiap hari karena kita terus berputar-putar dengan zona nyaman seperti itu saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 4 bulan lebih kita tidak beribadah secara berjemaah, artinya bersama-sama. Masing-masing kita ibadah di rumah dan tidak ada yang awasi kita. Kita mengawasi diri kita sendiri. Nah, apakah Anda merasa nyaman ketika ibadah online minggu dan juga komsel online dari rumah dengan terlambat? Yang sebenarnya ibadah jam 9 pagi atau komsel online jam 8 malam, kita buat ibadah minggunya pagi. Nantinya menjadi siaran tunda, nanti sajalah. Saya mengikuti siaran tunda. Tidak usah lagi saya ibadah jam 9. Jadi kebiasaan setiap hari 4 bulan berlalu dengan keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Komsel online kan di YouTube, bisa besok, bisa lusa juga saya nonton. Dan kapan saja saya bisa nonton. Bapak Ibu Saudara, itu zona nyaman buat kita. Yang tadinya ekspresi pujian dan penyembahan itu bergairah ketika kita beribadah berjemaah atau bersemangat. Nah, waktu ibadah online ekspresinya biasa aja. Tidak ada ekspresi pujian penyembahan yang kita mau berikan buat Tuhan ketika kita ibadah online dari rumah. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau kasih tahu buat kita bahwa itu adalah zona nyaman buat kita. Kenyamanan kita dengan pekerjaan suami kita yang menghasilkan uang lebih dan tidak perlu lagi kita andalkan Tuhan. Nah, kenyamanan kita dengan kekayaan kita, kenyamanan kita dengan iri hati kita kepada keberhasilan orang lain dipromosikan atau tersohor lebih dari kita. Walaupun kelihatannya ya nyaman-nyaman saja, biasa-biasa saja. Tetapi justru itu membahayakan buat kita. Karena membuat kita kurang peka dan peduli dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau katakan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan zona nyaman. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, keluar dari zona nyaman kita. Itu cara yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kita anak-anaknya dan tidak bisa melihat berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, ataupun kita tidak bisa melihat berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, finansial kita, bisnis kita, pekerjaan kita dengan kehidupan seperti itu. Kita harus keluar dari situ. Keluar dari zona nyaman seperti yang dialami oleh Paulus itu tidak menyenangkan hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena pengenalan akan Allahnya yang mulia dari semuanya itu, artinya masa lalunya atau zona nyamannya yang dia merasa nyaman dengan kehidupan masa lalu, dianggap sampah bagi Paulus. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari masa lalu atau zona nyaman kita? Nah, tidak ada jalan lain. Kita harus mengambil langkah. Nah, langkah-langkah ini akan mempermudah kita, menolong kita untuk bisa kita keluar dari zona nyaman kita. Langkah yang pertama yang kita harus ambil yaitu merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat yang ke-8. Langkah yang berikut yang harus kita ambil yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Matius 21 ayat yang ke-22. Dan segala sesuatu apapun yang kamu minta dalam doa dengan percaya, pastilah kamu akan menerimanya.
Bagian yang ketiga, hidup rendah hati, mau diproses. Seperti firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terdapat di Roma 8 ayat yang ke-28. Yang berikut memiliki iman yang kuat, punya keyakinan keluar dari areal kenyamanan. Wow, luar biasa. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Dengan keempat langkah tersebut di atas, kita bisa menghadapi setiap tantangan, persoalan, kemelut hidup yang datang dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pelayanan kita, bahkan anak-anak muda, kuliah kita, bisnis ataupun pekerjaan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan kebenaran yang pertama, karakteristik kehidupan orang benar yang bergerak maju, yaitu dia harus keluar dari zona nyaman. Sekali lagi dia harus keluar dari zona nyaman. Karakteristik yang kedua, yang terakhir, yang kita akan melihat sama-sama, yaitu berlari-lari kepada tujuan ilahi. Filipi 3 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hidup adalah sebuah perjalanan. Jalan yang kita pilih akan membawa kita kepada akhir dari perjalanan itu. Perjalanan akan membawa kita sampai kepada suatu tujuan. Jalan yang lurus belum tentu membawa seseorang pada tujuan yang tepat. Seperti Amsal 16 ayat yang ke-25 berkata demikian. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kerinduan Tuhan supaya kita mengarahkan hidup kepada tujuan yang benar. Setiap orang percaya bertanggung jawab dalam mengarahkan atau mengemudi kehidupan mereka sendiri. Mau diarahkan kepada tujuan yang benar atau salah tergantung pilihan masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata mengarahkan diri dan berlari-lari. Nah, hal ini menunjukkan suatu usaha atau perjuangan ada pada jalan yang benar yang tentu akan membawa kepada tujuan yang benar juga. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita ada dalam tujuan ilahi. Sama-sama kita katakan tujuan ilahi. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau kita hidup pada tujuan yang benar yang disiapkan Allah bagi kita. Inilah tujuan-tujuan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, tujuan yang pertama yang harus kita lihat di sini yaitu untuk memuliakan Tuhan. Wow, luar biasa. Sama-sama kita katakan untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pelayanan, pekerjaan, materi, keluarga, dan apapun yang kita miliki, semuanya harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukan untuk kemuliaan dunia atau kemuliaan untuk diri sendiri. Hidup kita ada dalam kedaulatannya Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita memperoleh semuanya itu. Jabatan, pangkat, kedudukan, promosi, itu hanya bonus yang diberikan kepada kita dengan tujuan yang benar. Tujuan yang berikut yaitu berdampak atau jadi berkat bagi orang lain.
Panggilan kita sebagai garam dan terang dunia harus terus nyata sebagai orang percaya. Dunia ini semakin dipenuhi oleh manusia-manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau memikul beban orang lain. Mereka beranggapan untuk apa memikirkan orang lain sementara diri sendiri juga penuh dengan beban, atau dengan alasan takut tidak punya sesuatu yang bisa menolong orang lain dan lain sebagainya. Padahal apapun bisa dipakai Tuhan dari hidup kita untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, lihat contoh kasus dari seorang anak perempuan pelayan istri Naaman memberkati Naaman sehingga mengalami kesembuhan dari kustanya hanya dengan sebuah informasi tentang Nabi Elisa yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Itu nanti kita bisa lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Yusuf dipenjarakan menjadi jawaban atas mimpi juru minum dan juru roti Firaun yang membingungkan mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita mau menjadi berkat, Tuhan pasti memfasilitasi kita dengan hal-hal yang mungkin sering kita abaikan. Informasi, nasihat, jalan keluar dari masalah dan dengan cara-cara yang lain. Tujuan yang berikut, yang ketiga, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus terus mau dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kita harus berjuang dari anak-anak gampangan menjadi anak-anak perjanjian. Menikmati janji Abraham yang diperuntukkan kepada kita sebagai orang benar. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memproses diri kita. Kita menikmati masa-masa sulit, masalah yang datang terus dalam kehidupan rumah tangga kita, supaya menjadi serupa dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita harus berlari, berlomba-lomba untuk mencapai tujuan yang benar, yaitu memuliakan Dia, menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, waktunya dipersingkat. Tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai. Bergerak maju bersama dengan Tuhan. Ikuti pergerakan atau percepatan Tuhan. Jangan mau kita ketinggalan hal-hal kekekalan. Jangan lagi menoleh ke belakang, nanti jadi tiang garam seperti istri Lot. Tidak maju-maju nantinya. Kita mau mencapai visi, tujuan, target, sasaran yang tepat dari Tuhan lewat almarhum gembala kita untuk mencapai 1000 jiwa lebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayo kita harus capai itu, ayo kita harus kejar itu. Sehingga itu menjadi kenyataan buat gereja kita. Yang percaya katakan amin. Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 berkata demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow, luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, katakan di samping kiri kanan kita, ayo bergerak maju, saya pasti bisa. Ayo bergerak maju, saya pasti bisa. Sekali lagi, ayo bergerak maju, saya pasti bisa. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan yang terakhir, karakteristik kehidupan orang benar yang bergerak maju. Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Yang kedua, berlari-lari kepada tujuan ilahi. Semua yang percaya katakan, amin.
Jemaat Tuhan, dari tempat ini kami terus mengatakan bahwa mari sama-sama dengan kegigihan hati, kesungguhan hati, ketulusan hati, kita bergandengan tangan satu hati untuk menopang tim caretaker di gereja ini. Dalam hal itu Mama Gembala dengan Pastor Ewin. Kita terus berdoa buat mereka supaya kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Allah untuk menjalankan tanggung jawab ini ke depan. Bukanlah gampang Bapak Ibu Saudara, karena ada ribuan jiwa yang Tuhan mau bawa di gereja ini. Kita perlu topang mereka, kita perlu doakan mereka, kasih support buat mereka sehingga visi itu terjadi dalam gereja kita. Perkataan dari almarhum gembala kita, Allah senang dengan kesatuan. Di mana ada kesatuan, ke situ berkat Tuhan diperintahkan. Karena di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan diperintahkan. Mari kita bersatu bergandengan tangan untuk mendukung tim caretaker di gereja ini. Dalam hal ini Mama Gembala dan juga Pastor Ewin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan konsel secara online. Benar-benar bahwa kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan nyata pada malam hari ini buat kita semua. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Dan kita terus berlari-lari untuk menggenapi visi gereja ini ke depan. Tidak lagi melihat ke belakang. Tidak lagi melihat yang lalu-lalu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bergerak maju, bangkit. Kita harus bangkit bergerak maju. Melihat perkara-perkara yang besar, yang dahsyat. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan pribadi kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, bisnis kita, karir kita, apa saja yang kita kerjakan, Tuhan pastinya akan membuat berhasil, beruntung dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan. Bapak terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan bicara buat kami. Kami sangat bersyukur, kami berterima kasih. Tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang punya karakteristik tersendiri. Karakter Kristus, karakter ilahi itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami keluar dari zona nyaman kami. Dan kami terus berlari-lari kepada tujuan ilahi, tujuan kekekalan. Karena tidak ada waktu lagi, waktunya sudah singkat. Tidak ada waktu lagi bermain-main Tuhan. Waktunya menghasilkan buah-buah pertobatan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah semua jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan komsel online ini dari rumah. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Engkau, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Semua yang percaya dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menginformasikan yang pertama yaitu persembahan Bapak Ibu Saudara bisa diberikan langsung kepada PKS-nya masing-masing. Yang kedua, persembahan Bapak Ibu Saudara bisa juga dibawa langsung ke gereja pada saat jam kerja dari hari Selasa sampai hari Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4:30 sore. Yang ketiga yaitu persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dikirimkan langsung melalui rekening gereja yang tertulis di bawah ini. Sebelum kita memberi, saya akan membacakan satu ayat bagian firman Tuhan buat kita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru buat kami. Engkau selalu memberkati kami dengan berkat jasmani maupun rohani. Tuhan, kami akan memberi.
Kuduskan persembahan kami. Kami percaya Engkau selalu memberkati kami dan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sambil persembahan dipungut, sama-sama kita angkat ini pujian sekalipun pohon ara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah komsel kita malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang setia, Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami mensyukuri semua hal yang terjadi atas kehidupan kami itu baik adanya. Kami menikmati masa-masa hidup kami sampai hari ini. Dan kami melihat sungguh kebaikan Tuhan nyata atas hidup kami. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, naungan Tuhan sungguh besar dalam setiap kehidupan kami. Bapa, dari tempat ini kami mau terus berdoa. Kami taruh Mama Gembala, kami juga terus berdoa. Kami taruh kedua adik kekasih kami yaitu Priscilla dan Monica. Tuhan terus tolong supaya penghiburan, kekuatan yang sejati dari Tuhan adanya itu mengalir memenuhi kehidupan mereka. Tuhan Yesus, sukacita ilahi itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Memang tidak gampang dan tidak mudah, tapi inilah harga yang harus mereka bayar untuk menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami percaya ada hal-hal yang akbar, ada hal-hal yang spektakuler yang Tuhan sementara kerjakan dan sudah kerjakan bagi keluarga Subaida, khususnya bagi Mama Gembala, bahkan juga kedua adik. Diberkatilah mereka, Priscilla dengan usaha dalam nama Yesus, keberhasilan, keberuntungan itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Bahkan Monica, pengetahuan, kecerdasan dari Tuhan itu mengalir menguasai kehidupan dia dalam pendidikannya. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa, kami bersyukur, kami taruh keluarga ini dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Kori yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Beliau yang sementara sakit Tuhan sembuhkan di bagian sendi-sendi, di bagian kaki, di bagian tumit, yang mengalami kesakitan dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, beliau telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa, tim caretaker di gereja ini, kami taruh Mama Gembala bahkan juga Pastor Ewin. Kami terus berdoa supaya kekuatan, kami berdoa supaya hikmat Allah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kesatuan roh itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Visi yang ada bergerak maju bersama dengan Tuhan, berlari-lari, berlomba-lomba untuk mendapatkan panggilan surgawi. Apa yang Tuhan mau rencanakan ke depan bagi kedua pemimpin kami, ya Tuhan tolong mereka supaya itu benar-benar berasal dari Engkau adanya. Kami juga terus berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami masalah persoalan dalam rumah tangga, masalah sakit penyakit. Tuhan tolong hibur mereka, berikan jalan keluar bagi mereka yang sakit. Mereka mengalami kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa supaya jemaat Tuhan mengalami keajaiban Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat, mengalami kuasa supranatural di mana saja mereka berada, di rumah, di tempat pekerjaan,
di tempat kuliah, di tempat mereka melakukan atau melaksanakan bisnis mereka. Dalam nama Yesus, kuasa supranatural Allah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, kami taruh semua kami dalam tangan kasih Tuhan. Sekali lagi damai sejahtera, sukacita Allah memenuhi kehidupan kami. Jemaat Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa menikmati semua hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau Allah berkemenangan, Engkau Allah sumber penolong dalam kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat warisan Abraham, Ishak, Israel tercurah memenuhi setiap kehidupan kami. Kemakmuran, kejayaan, ketenaran menjadi bagian dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan biarlah kesehatan yang prima dari Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Promosi, terobosan demi terobosan dalam pekerjaan, dalam bisnis itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Usaha-usaha yang baru, tender-tender raksasa Tuhan sementara kerjakan buat jemaat Tuhan yang lagi sementara berusaha. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa, kami bersyukur darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami jemaat Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.